Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih dan solihah, mari kita menyimak kisah Nabi Yunus alaihi salam. Sebelumnya, hayya nabda bil bismillah. Mari kita mulai belajar dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Salah satunya surat Asy-Syaffat ayat 139 hingga 148. Diceritakan bahwa Nabi Yunus alaihi salam merasa putus asa berdakwah kepada kaumnya yang keras kepala. Setelah hampir puluhan tahun berdakwah, hanya sedikit yang mau menjadi pengikutnya. Akhirnya beliau pun meninggalkan kaumnya dengan perasaan marah sekaligus sedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah kepada suatu kaum di Ninawa, negeri yang terletak di daerah Mosul, Irak. Hampir seluruh penduduk Ninawa masih mewarisi tradisi nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Kaum Ninawa tidak menyukai kehadiran Nabi Yunus. Menurut mereka, ajakan Nabi Yunus untuk beriman kepada Allah tidak sesuai dengan tradisi mereka. Wahai kaumku, berhentilah menyembah berhala-berhala itu. Sesungguhnya mereka tidak dapat memberi manfaat apapun kepada kalian. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang pantas kalian sembah. Diam saja kau Yunus. Engkau bisa bicara begitu karena memang bukan dari keturunan nenek moyang kami. Ya benar, inilah ajaran turun-temurun dari nenek moyang kami. Sedangkan engkau hanya pendatang di negeri kami yang tidak tahu apa-apa. Pergilah, kami mau beribadah kepada Tuhan yang nyata terlihat, bukan seperti Tuhanmu yang tidak terlihat. Hahaha, kasihan sekali dirimu, wahai Yunus. Nabi Yunus mulai tersulut amarahnya mendengar cemoohan dari kaumnya. Bahkan dengan beraninya mereka menghina Allah. Lanjang sekali kalian berkata seperti itu tentang Allah. Wahai kaum Ninawa, tunggulah sebentar lagi azab akan turun kepada negeri ini. Aku telah berkali-kali memperingatkan kalian. Setelah beberapa tahun berdakwah, pengikut Nabi Yunus hanya sedikit. Berbagai cara telah dilakukan untuk mendekati kaum Ninawa. Namun mereka malah menghina Nabi Yunus. Sampai akhirnya beliau mulai putus asa. Kemarahan dan kekecewaannya bercampur menjadi satu. Kemudian Nabi Yunus mulai berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba sudah tidak tahan lagi menghadapi keras kepalanya kaum Ninawa ini. Sekiranya Engkau mengutus hamba untuk berdakwah di tempat lain, hamba bersedia. Ya Allah, hamba mohon kabulkan permintaan hamba ini. Disinilah letak ujian Nabi Yunus. Beliau tidak sabar dalam menghadapi kaumnya dan akhirnya memilih untuk meninggalkan negeri Ninawa. Padahal tugas dakwahnya belum usai. Tak lama setelah kepergian Nabi Yunus, hal buruk terjadi pada kaum Ninawa. Tiba-tiba, cuaca yang awalnya cerah berubah menjadi gelap. Hah? Keras sekali suaranya. Apakah ini yang dikatakan oleh Yunus tempo hari? Wahai ayah, aku takut. Jangan takut wahai anakku. Ini pasti azab Allah yang dijanjikan Nabi Yunus kepada kita. Satu persatu kaum Ninawa mulai keluar dari rumahnya. Mereka bersujud dan mulai menyadari akan kesalahannya. Ya Allah, maafkanlah perilaku kami yang tidak mau beriman kepadamu. Kami sudah zalim kepada Yunus, Nabi utusanmu. Ya Allah, ampunilah perbuatan kami. Kami sungguh-sungguh bertaubat kepadamu. Ya Allah. Kemudian Allah tidak jadi menurunkan azab kepada penduduk negeri Ninawa. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 98. Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.
Sementara itu, Nabi Yunus telah berjalan cukup jauh. Sampailah beliau di tepi pantai. Langit sore nampak bersahabat. Terlihat di sana ada kapal yang akan berlayar. Kemudian, Nabi Yunus pun ikut masuk ke dalam rombongan kapal yang akan berlayar itu. Semua orang heran melihat penampakan seorang nabi di dalam kapal. Namun para penumpang tidak berani menyapa Nabi Yunus. Mereka hanya saling berbisik. Nahkoda menggerakkan kapal cukup cepat. Ketika berada di tengah lautan, seketika itu angin bertiup kencang dan menggoyangkan sebagian badan kapal. Sepertinya akan terjadi badai. Lihat, hujan mulai turun. Aduh, bagaimana ini? Kasihan sekali anakku. Maaf tuan-tuan, sepertinya kita harus mengeluarkan barang-barang agar kapal tidak tenggelam. Baik, Mereka pun mengeluarkan semua barang dan menjatuhkannya ke laut. Kami sudah mengeluarkan semua barang. Bagaimana keadaannya? Sepertinya harus ada dari kita yang turun dari kapal. Beban kapal ini masih terlalu berat. Apa? Bagaimana jika kita lakukan undian saja untuk menentukan siapa orangnya agar adil? Ya, cepat kita lakukan. Para penumpang kapal, termasuk Nabi Yunus, melakukan undian. Ternyata nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Hah? Tidak mungkin dia. Aku yakin dia adalah orang baik. Nabi pula. Bagaimana kalau kita undi lagi saja? Ya, undi saja lagi. Lakukan lagi. Setelah melakukan undian kedua dan ketiga, tetap saja nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Melihat kenyataan tersebut, Nabi Yunus pasrah dengan keadaan. Sudahlah tuan-tuan, tidak perlu dilakukan undian lagi. Aku ikhlas dengan keputusan ini. Aku akan turun ke laut agar kapal ini tidak tenggelam. Insya Allah ini takdirku. Orang-orang melihat Nabi Yunus dengan perasaan tidak rela. Kemudian Nabi Yunus bersiap untuk turun dari kapal. Beliau menatap ombak yang bergulung-gulung di hadapannya. Ya Allah, mungkin ini balasan bagiku atas sikap pengecut dan tidak sabar menghadapi ujian dakwah dari kaumku. Ampuni aku ya Allah. Demikianlah Nabi Yunus termasuk orang-orang yang kalah dalam undian tersebut, sehingga dilemparkan ke laut. Setelah Nabi Yunus menceburkan diri ke tengah laut, tak lama kemudian muncul seekor ikan paus yang sigap menelan beliau. Nabi Yunus pingsan selama beberapa hari di dalam perut ikan paus. Saat membuka mata, yang Nabi Yunus rasakan adalah kegelapan dalam jiwa dan raganya. Perasaan bersalah kepada Allah selalu menghantuinya. Tubuhnya tidak berdaya karena tidak ada asupan makanan selama berada di dalam perut ikan paus. Kemudian Nabi Yunus dengan segala kekuatannya berdoa kepada Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 87. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah seketika itu menjawab doa Nabi Yunus dan menghilangkan kesedihan yang dirasakannya. Allah melalui perantara ikan paus melemparkan Nabi Yunus di sebuah daratan yang tandus. Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus dengan keadaan lemah dan sakit. Lalu Allah menumbuhkan tanaman di dekatnya dan beliau pun menikmatinya. Tubuhnya kembali bugar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Setelah kondisinya berangsur pulih seperti sedia kala, Nabi Yunus kembali kepada kaumnya di Ninawa. Sesampainya di sana, Nabi Yunus disambut hangat oleh kaumnya. Beliau sangat terharu atas perlakuan yang diberikan oleh kaumnya. Kaum Ninawa sekarang sudah jauh berubah lebih baik dari sebelumnya.
Mereka hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan dalam surat Asy-Syaffat ayat 147 hingga 148. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu, kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Demikianlah akhir kisah Nabi Yunus alaihi salam. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita belajar untuk bersikap sabar dalam menahan amarah. Kedua, Allah mengabulkan doa hambanya yang bermasalah dengan syarat seorang hamba tersebut harus bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah teman-teman, mari kita belajar dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran dari kisahnya. Anak-anak solih dan solihah, jangan lupa jaga kesehatan ya. Diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.